Nah, yang perlu diperhatikan sebelum menggelar kain kafan adalah tahu ukuran panjang si mayit. Ya, mayitnya mana? Ah, silakan tiduran situ, mayit kok jalan-jalan. ini ikhlas nih jadi mayit nih. Hah, ikhlas. Ya, mudah-mudahan panjang umur ya. Nah, ini kira-kira panjangnya berapa meter? Ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala, nanti untuk memposisikan apa namanya kain kafannya, ya, ukuran panjangnya berapa, terus baru dipotong kain kafannya. Ya, Bang Misri. Gunting ada ya? Yang pertama ini dulu dihaluskan, ini dihaluskan. Ya. Jadi sebelum itu semua, ini namanya apa? Kapur barus. Ini apa? Cendana ya. Nah, ini semuanya dihaluskan, digerus. Boleh digerus atau di blender ya. Jadi ini ada satu orang yang bertugas untuk ngalusin ini. Siapa? Yang mau? Yang ikhlas? Yang ridho? Yang mau masuk surga? Nih, kamu siapa namanya? Parcel? Marcel apa Parcel? Duduk Marcel. Nih, pakai apa ngalusinya? Dibepek aja di terus itu dihalusin, kemudian kapas disugirin supaya selembar-selembar. ya. Taruh di. Ada yang tugas nyuirin kapas, siapa? Yang mau, yang mau. Ah, boleh kamu tengah sini. Ya, nggak apa-apa gitu. Mana? Nah, Jadi nanti dibelah-belah ya, dibelah-belah seperti ini. nah dibuat kayak gitu. Kapusnya selembar-selembar ditaruh di atas nampan. Nampan, ada nampan. Atas nampan. Ini berapa gitu. Nampan atau wadah. Kenapa dibelahin seperti ini? Supaya bisa mencukupi. Supaya cukup Supaya ya. cukup dari kepala, muka sampai ke kaki. Setelah ini selesai, setelah kapas selesai apa namanya, diselembar-selembarkan, baru dikasih stanggi, apa namanya? Ini stanggi, kapur barus. kapur barus. Ini nih yang ini. Cendana. Cendana. Nah, kayu cendana ditaburkan ke kapas. Dibubukin tuh. Ini juga sama, taburkan ke kapas. Kemudian minyak wangi juga ditaburkan di kapas. 2. Kalau untuk yang satu ini nanti di kain kapan. Nah, sini. Ini seperti ini. Ini masih ada. Emang semua lah. Fototorial doang. Enggak semua. Oh ya udah. Cukup ya. Ini setelah di suwirin begini, nanti ditaburin ini. Ini dibuka. Ini dibuka. Ini ada dua bungkus. Taburin supaya kena semua. Nah, bisa pegang. Udah selesai. Nih minyak wangi, Minyak wanginya sisain satu. sisain satu untuk di ininya mau diambil ininya diacak-acak. di plastiknya aja ya, di tumbuknya. Nah, gitu. Kemudian ini Buka aja, dibuka, ini dibuka. ditaburkan ke kapas.
Ini kan ada 3, jadi yang satu disisain. Yang satu disisakan untuk setelah mayat dibungkus atau dikafani, kemudian kain kafannya diolesin, ini dikasih minyak wangi. Kemudian ini cotton bud, yaitu untuk membersihkan kuku-kuku, lubang-lubang, lubang telinga, kuku-kuku yang banyak kotorannya, ini dari ini sama ini di ininya dibersihkan. Cotton bud. Kemudian sabun ini biasanya satu paket ini ada satu, makanya yang memandikan minimal 2 orang atau 3 orang, makanya ini nanti dibelah supaya satu sepotong untuk yang satu, sepotong lagi untuk yang temennya. Kemudian Nunggu itu. biasanya ada cairan air sabun ya untuk terakhir. Kemudian apa itu namanya, widara, air widara biasanya ada seperti itu juga diperas, airnya diambil untuk dimandikan terakhir. Sampun. Ini ditaburkan juga ke kapas, tapi nanti setelah digelar di sini. Nah, Oke. sekarang cara motongnya nih. Oke, cara pengukurannya dulu. Kita ambil ujungnya. Ini biasanya 1 meter kurang ya lebarnya. Kalau untuk panjangnya ini saya lihat tadi ada 12 meter. Jadi tolong mayatnya tidurkan dulu ya. Tolong Pak Ustadz. Ini dibantu. hasil undian apa nih mayatnya nih? Tolong diukur dari kepala sampai kaki, tapi dilebihin 1 jengkal ya dari kepala. Jangan ditutup mayatnya Pak. Nah gitu. Nah, dilebihin 1 jengkal, 1 jengkal. lebih juga nggak apa-apa, sedikit. Sampun. Ini fungsinya untuk potong, ikat. Oke. Ya. Cara motongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Cara motongnya seperti ini. Bentar Pak Ustadz. Ini ada 12 meter. Kemudian ini tolong sana diukur sama ya. Diukur sama. Terus kurang. Terus. Nah, Lagi. Ini nanti 4 lembar. 4 lembar. Ini dikasih batas juga. kurang maju guntingnya, kurang maju. Guntingnya ketul. Betul. Terus ini di ukur lagi, ukuran yang sama. Tolong itu yang ini digunting supaya mudah dipotong atau bisa langsung disobek. Benar. Ini ada berapa? 4 ya. Kalau bisa ini dihabiskan ya. Jadi kain kafannya dihabiskan karena ini hak mayat. Nah. Untuk tali. Mayatnya senyum-senyum aja nih mayatnya nih. Kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Ya Pak Ustadz. Boleh tarik. Bismillahirrahmanirrahim.
Kurang. Oke. 1, 2, 3, 4. Ini sisa ya? Iya, susah. 4 nih pas. 3. 5. Iya, ntar untuk dibikin baju dan apa namanya, celana. Ini dihabiskan. Tali dulu ya. Tali dari sini. Maaf. Dibikin 2. Talinya agak gede aja, Ustaz. 1, 2. Tali bikin 8 ya? Bikin 8. 3, 4, Talinya 8, ukurannya sesuai punggung mayit. 5, 6. Dah. Nanti ini dibikin 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah. Oke, ini nanti dibikin 8. Karena untuk tali kaki nggak panjang ya. Yang untuk tali badan, punggung itu panjang, perut. Sambung. Kemudian untuk tali kepala, ikat kepala, pocong itu yang pendek, agak pendek. Kemudian yang lainnya itu untuk tali tikar. Beginilah cara memotong kain kafan yang efisien. Jadi tidak memakai gunting. Karena kalau pakai gunting tadi itu Keburu bangun mayatnya. jadi kalau pakai gunting, guntingnya agak tumpul ya, jadi agak sulit, agak lama gitu. Yang disambung bukan? Potong. Kalau ini untuk kancut atau celana. Oke. Kemudian Landasan dulu. Dan ini Tali dulu nggak? tali enggak Tali dipasang keren ya? tekan keren. Maaf. Betul. Ya lah. 1, 2, 3. Nanti Pak Ustadz. Nanti aja ini. Oh, dari bawah aja di kolong. Iya, di kolong Ya aja. udah. Ini bikin baju. Tolong digunting. Nah, coba. Nah, ini bajunya ya. Ini bikin untuk baju. Agak panjang nggak apa-apa ya, bajunya ya. Bentar. Ambil tengahnya. Tengahnya ini nanti dibikin untuk kepala atau lubang dari untuk masukkan ke kepala. Cara buatnya, cara mengguntingnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dilihat ukurannya setelapak tangan. Guntingnya nggak ada lain, nggak ada yang lain guntingnya.
Usahakan jangan sampai terpotong atau terbuang sisanya ya. Ini untuk Dorong. kalau ini fungsinya untuk ini sini radi ilat. Nah, coba dibuka Pak Ustaz. Jadi hasil pemotongan seperti ini. Ya, hasil pemotongan seperti ini hasilnya. Dilihat. Ini kepala nanti di sini. Kepala nanti di sini, kemudian ini masukin sini. Tuh. Oke. Ini baju udah, tali udah. Cancut. Itu apa ini? Nih untuk cancut. Sini. Untuk cancutnya ini ya dibikinkan supaya sama. Ini juga tidak boleh terbuang ya. Mana ini yang tajam? Ini seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sama aja. Tolong Ustaz. Nah, Op. jadi contohnya seperti ini. Ininya dilipat ke sini. Dan nggak boleh putus Nggak boleh potongnya. putus ya. Harus ke Ini, bawah. Pantat apa namanya jubur si mayat ada di sini. Nanti tutupkan sini. Oke? Oke. Selesai. Saya. Kemudian ini untuk ada yang biasanya ada yang pakai romal, ada yang pakai ini apa namanya tapih. Itu dibikin nggak pakai tapih apa romal aja? Apa dua-duanya? Praktis mah Iya, yang Tapih pakai aja. saus ini untuk tapih ya. Untuk sini. Kemudian nanti sabun ini direndam di ember air ya, di ember air. Nah, supaya nanti air sabunnya bisa untuk diguyurkan ke mayat tersebut. Nah, satu ember mana? Ember ada. Ember satu Langsung ember direndam aja. spesial untuk air sabun. Bisa telepon. Spesial satu lagi air widara. Air Kalau bidara ada, anggap aja itu air widara yang lain ya, walaupun nggak ada widaranya. Bentar, tolong Pak Ustadz ininya. Terus cara menggelarnya atau cara ini Pak Ustadz, bentar aja. Tolong Pak Ustadz digelar Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz. tengah-tengah. Enggak di pinggir. Pinggir. Nah. Oh, Yes. dua. Kurang mikir ini. Kurang. Kurang? Nah, Oke. Tolong, Pak Ustadz. Tolong dibantu. Kalau enggak di sini Pak Ustadz. Nah, gitu. Kalau orangnya gemuk, ya itunya agak lebar, yang di sebelah sana, atau bagian badan agak lebar. Maksudnya di miring seperti kipas. Kalau nah itu mayatnya kira-kira? Enggak, itu sudah. lurus, ya seperti ini. Kemudian itu lagi Pak Ustadz. Seperti ini juga Pak Ustadz.
Tolong samakan. Kenapa bisa dilebarkan seperti ini? Supaya terbungkus mayatnya semua ya. Ini di tengah Pak Ustadz. Nah, ini tengah. Yang 3 ada di bawah. Jadi caranya seperti segini ya, apa namanya? Dijeberkan. Kemudian ini ada baju. Baju di atas. Tolong Ustaz. Sirahin pun disirahin. Kepalanya. Kepala sana apa sini? Hah? Kepala belah sini apa? Kalau Kalau ini lubangnya kan sebelah untuk sini berarti. Terus ke sana Pak Ustaz. Oke. Oke Kurang. Pak Ustaz. Kurang gini. Oh. Kemudian ini cancut di sini, di pas jubur mayit. Tolong ditarik Ustaz, agak narik. Kurang. Ya segitu. Nah seperti ini. Kemudian ini namanya tetapih ya, kalau bahasa Jawanya mah tetapih ya. Tapi itu adanya di pinggul ya. Pinggul. Seperti ini saudara-saudara. Agak ke atas ini Pak Ustaz. Terus Ustaz. Terus. Nah. Oke. Oke, segini udah beres. Kain kapan nggak ada yang tertinggal? Nggak ada. Nah, setelah seperti ini sudah beres, ada yang namanya kapas. Kapas itu diletakkan di kepala Bantal. untuk bantal, kemudian di leher, di badan, ya, sini, di bujur, cubur, dubur ya, untuk di paha sampai ke kaki. Nanti ini kan kapasnya masih banyak nih sebetulnya. Nanti untuk di tubuh, di muka, leher, kepala, di bagian atas, bagian muka. Setelah ini sudah dilakukan, taburkan, namanya kapur barus. Kapur barus supaya ada wangi-wangian. Seperti ini, taburkan. Oke. Taburkan. Ini dihabiskan. Dihabiskan. Mau dihabiskan? Habiskan aja. Habiskan aja. Oke. Seperti ini dihabiskan. Kemudian ini cendana, kayu cendana juga ditaburkan. Ya, seperti ini saudara-saudara. Anggap aja kapas sudah habis ya, kapas ya udah habis. Kemudian setelah ini kita lipat Pak Ustadz. Dari sana Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Ini, kemudian sini. Tatap. Nah, kemudian sini lipat lagi. Ini. Nah, seperti ini. Kemudian lipat 2. Ini. Nah. Maaf, talinya belum Pak Ustadz. Diulang lagi Pak Ustadz. Tali.
Tali untuk kaki dipersiapkan. Untuk pinggul dimasukkan ke bawah kain kapan. Kemudian ini ya. Tolong di pada 4. Ini untuk tali ujung ya. Ini bagi 2. Untuk pocong nggak begitu panjang ya. Nah, seperti ini. Kalau untuk kaki dan kepala nggak begitu panjang ya. Terus dilipat Pak Ustadz, ini ya Pak Ustadz. Nih, tutupin. Ya. Ininya, talinya Pak Ustadz. Untuk nanti supaya ngegelarnya nanti supaya mayat tersebut sudah selesai dimandikan, langsung nanti digelar, diletakkan di atas kain kafan. Kurang Pak Ustadz. Kurang. Oh, belum disobek Pak Ustadz. Deg-degan juga dia. Seperti ini ya. Setelah Oke. selesai, kemudian didoain. Nah, doanya tadi mana? Yang paling atas tuh dibaca. Coba bareng-bareng. Nah, kalau udah selesai, baru mayatnya Mayat dipersiapkan untuk dimandikan. mau jalan sendiri apa digotong mayatnya nih? Nah, siapa yang mau langsung praktek? 3 orang. Tat, siapa Tat? Antum pilih Tat. Tes. Oh, nggak bunyi Pak Ustadz? Enggak, emang enggak bunyi. Masuk ke kamera. Ya, silakan dibaringkan. Ya. Di mana pendandian di sana? Nggak ada sih beneran, disiram. Nggak kasihan Pak. Oh. Disiram, Sat. Disiram mana? Disiram. Ya, ya. Selain 3 orang agak menjauh. Selain tadi 3 orang yang ditunjuk agak menjauh. Coba numpang lewat. Nah, Asair alam. ini banyak durinya ini. Ada itu sewet. Sarung. Mana untuk air widara sebelah sini ya? Oke nanti. Sarung 1. Nanti tolong disingkirkan dulu nih. Ini anggap aja itu air widara gitu ya. Iya. Mana yang air bidara? Di sana. Itu air sabun bukan? Air sabun, air iya. widara. Ini untuk pemandian. Ini ember sebelah kanan 1, Ember sebelah kiri kanan. 1. Ya. Ini untuk di sini tuh tolong sini udah. Nah. Kalau yang 1 sebelah kanan untuk Satu sebelah di kanan. kepala. Di sini sebelah sini. Heeh.
Sana. Pegang tali. Awas, hati. Bener mau dimandiin? Hah? Enggak, tutorial aja ya? Lawan. Sini ya. Maaf. Jadi ini pakai sarungnya, mana sarung? Sarungnya mana tadi belum? Hah? Enggak. Beneran. Anggap aja ini panjang ya, sampai kaki, ketutup kaki, tutup kepala ya. Anggap Rewet aja harus semua. Ini harusnya ketutup semua. harus Ya. ketutup semua. Apa dibelah ininya? Nanti ngeguyurnya ada niatnya itu Pak Ustadz. Baca niatnya dulu, niat memandikan mayat. Nah, Niatnya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dari kepala dulu ya. Kepala dulu guyur sampai ke kaki, lagi sampai ke 3 kali ya. Guyur 3 kali. Nah, terus setelah itu baru dibuka. Kainnya dibuka, kita guyur lagi sambil disabun. Mana tolong tadi sabun? Sabun. Nah, sabunnya 3 orang mana 3 orang? Sebelah enggak, sana enggak, tuh. taruh situ aja. Sabunnya jangan Sebelah sana diambil. satu yang ngeguyur Sabunnya dari aja. atas. Ambil sabunnya aja. Nah, taruh sini satu. Nah, pas ngelepas baju juga ada bacaannya tuh. Iya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mana? Dibaca. Udah difotokopi kan? Baca bareng-bareng coba. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Nah, itu pas ngelepas. Karena susah membukanya, bajunya mayat ini biasanya digunting. Maaf ya, mayit si Anu digunting. Jadi dilepas. Bisa dilepas. Jadi nggak terlalu berat untuk melepaskan kain tersebut, baju tersebut. Celana juga seperti itu. Gunting. Karena mungkin udah nggak terpakai lagi lah kan gitu. Kemudian setelah itu disabun. Sabun dibersihin sampai bersih, sampai sebersih-bersihnya. Biasanya pertama itu air asam. Kenapa pakai air asam? Supaya daki-daki, dekil-dekil itu bisa lepas. Cotton bud mana cotton bud tadi? Gampang lepasnya. Ya. Mudah lepasnya. Kalau dengan air sabun saja itu agak sulit. Setelah itu, setelah pakai air asam, baru pakai air sabun. Pakai sabun ya, kosong sabun sampai ke ini, jangan sampai terbuka aurat. Cuma kita pakai sabun, masuk sini aja, masukin itu. Jangan sampai terbuka, jangan sampai kelihatan aurat laki-laki dari pusar ke lutut. Tuh, bersihkan semua, kemudian kaki-kaki sampai bersih. Pertama kanan dulu. Ini seperti ini nih. Ini harus pakai cotton bud supaya bersih, nggak kelihatan hitam-hitamnya lagi. Udah bersih semua, disiram lagi. Itu sambil disabun, sambil disiram. Terus gitu, sambil disabun, sambil disiram. Setelah itu, telinga juga dilihat, dibersihin, disabun, pakai cotton bud. Dipraktekin aja langsung. Wah, pakai cotton bud ya, kanan kirinya, dari pertama dari telinga kanan, terus ke tinggi, hidungnya juga seperti itu. Ya barangkali ada beleknya diambilin, ya. Nah, iya, seperti barangkali ada upilnya ya. Kalau ada sampo ya dikeramas, keramasin supaya ketombe-ketombenya hilang, bisa lepas. Setelah itu ada air widara. Air widara guyurin itu juga 3 kali. 3 kali sambil
apa namanya kalau bahasa Jawa diwantoni ya, sambil diguyur embernya ya, ember widaranya itu sambil diguyur, embernya ngucur, airnya itu ininya sambil dituangin air bersihnya. Jadi Kemudian setelah itu beriringan. Air bidara, terus belakangnya air bersih. kemudian air sabun. Air sabun. Air Itu sabun. juga seperti itu juga sama 3 kali. Kemudian terakhir wudhu. Ngebersihin kotoran dalam perutnya. Nah, ini nanti sebelum diwuduin, sebelum ini ya didudukin, maaf, dudukin ya sebelum diwuduin ya, sebelum diwidara itu ya, dipegangin sini, ininya agak mekar, Untuk kakinya mengeluarkan kotoran mengeluarkan dalam kotoran perut. dari perut. Tersisa masih di dalam. Ya. Pencet nanti keluar tuh. Keluar. Kotoran yang ada di Nanti dalam tuh. yang mandiin biasa ngituin ini ya, semua bersihin semua. Pakai sarung tangan yang plastik. Sampai bersih, jangan sampai ada sisa kotoran, sampai bersih. Terus sampai bersih sampai Sambil hilang dicebokin. ininya kotoran sampai gitu tuh. Dikeluarin terakhir itu. Sebelum ini bisa miring kanan dulu. Ya, miring kanan dulu. Miring ke kanan. Miring kanan, kanan sini ya. Kiri situ Kiri kanan. sini. Kanan. Kanan Bacanya baik. apa bacanya? Kalau miring kanan bacanya apa? Ufro. Ayo, apa? Ya. Ya. Nah, Ufrona bersihin. kaya Bersihin semua dibersihkan. Bersihkan. Udah bersih semua, dari kepala sampai kaki udah bersih, baru miringkan lagi ke kiri. kiri. Ke kiri apa? Ke kiri Gufronaka. bacanya Gufronaka ya Gufronaka. Rahim. Muhammad Rasulullah. Nah, ini yang dari sini yang bersihin. Orang yang mandiin dari sini yang Di membersihkan. atas bersihin. Udah bersih. Dari sini juga nggak boleh terbuka. Ini nanti dibersihkan. Nah, nggak apa-apa air sabun itu. Dah. Seperti itu kira-kira ya tutorialnya. Udah, ada pertanyaan sampai sini? Paham tuh? Yakin? Ampun, tinggal wudhu. Wudhu. Wudhu nih ya, wudhu ya. Emang mau diguyur nih? Iya. Diguyur kasihan ya. Kalau diguyurnya mah dengan praktek di sini apa? Setelah ada mayat aja nanti ya. Nah, setelah ada mayat sebetulan itu prakteknya nanti sana. Kalau ini tutorial aja. Ini peripan wudhu nih kok. Wudhunya ya niatnya wudhunya seperti orang wudhu mau sholat juga sama diwuduin juga, Nawaitu cuman wudu. enggak kumur-kumur ya. Coba diwuduin, Wuduin. Niat wudhunya gimana tuh? Nah, guyur di muka, terus telinga ini juga sama seperti wudhu Sama orang mau seperti sholat. wudhu. Kanan dulu, Enggak ya. mulutnya enggak. Sampai siku juga wudhunya sama. Terus gitu. Sama kirinya juga seperti itu. Kemudian kaki diwuduin juga 3 kali kanan kiri. Nah, itu udah Ustaz. Udah. Setelah wudhu, Nah, baru ini Ada gigi palsu di dalam belum kalau ada gigi palsu itu bisa diambil. nggak bisa diambil. Kalau bisa ambil biasa terus lanjutkan saja. Ditinggalkan saja. Tinggalkan saja. Karena itu darurat ya Pak ya. daripada dicabut mudorot kan? Ya. Rusak. Kalau masih hidupnya ada pembicaraan tadi, tolong gigi saya nanti kalau saya meninggal tolong cabutin, cabut aja. Kalau udah ada pesan nah gitu. Seperti itu. Nanti ini sarungnya diganti ya. Sebelum sarung yang kering datang, ini diganti. Diganti, sarung yang kering datang baru tutupin lagi. Tutupin, Anggaplah ini baru sarung ini yang kering. masukin sini. Ini sarung yang kering nih, misalnya balik. Nah, Ini sarung kering. Nanti ini masukin sini. Nah, ini juga sama.
Nah, baru digotong ke tempat. Bukan kain kafan. Kain sebelum digotong, kain kafan mau digelar dulu ya. Nah, ini Maaf. yang 3 orang nanti ngegotong mayitnya. Gotong mayit. Ini kain kafannya Bentar sambil ya. digelar. Lihat kain kafannya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dibuka. Selembar demi selembar dibuka. Oke. Yang tadi sudah disusun di sini jangan sampai berubah lagi. Tolong nih Pak Ustadz. Seperti ini. Begini. Ya, mayit. Silakan. Mayat digotong. Mayat digotong, kepalanya di sini ya. Kepala pas kepala di sini. Gak apa-apa, injak aja injak. Nah, ini tangannya seperti orang sholat, kanannya di atas. Nah, gitu. Seperti itu. Udah nggak usah gerak-gerak. Kemudian ini ditutup. Oke, seperti itu ya. Gitu. Kemudian nih ditutupin. Itu keren, saya pakai remote. Sepak. Nah, mana itu Ustaz? Nah, ini seperti ini ya. Seperti ini nih, cancutnya. Lurus. Nah, seperti itu. Itu. Nah. Serem juga kalau mandi senyum-senyum ya. Tolong Pak Ustadz dari sana Pak Ustadz. Pertama dari kaki dulu ya. Pertama kaki, karena mungkin ada saudara yang jauh pengen ngelihat mukanya gitu kan. Ngelihat yang untuk terakhir. Ini kaki dulu. Tolong sini dulu Pak Ustadz. Jangan ditutup dulu itu Pak Ustadz. Ya gitu aja. Maaf ya. Seperti itu. Nah, nih dikat. Itu dibuka aja dulu Pak Ustadz. Ntar dulu. Nah. Ini kapas masih ada tadi ya. Karena kapas tadi masih ada untuk ini. Jadi tadi tertinggal, maaf ya. Sisa kapasnya. Sisa kapasnya. Nah, ini nanti kapasnya taruh di bagian sini. Bagian sini. Kemudian ini muka. Sabar sayang. Melek aja, melek. Jangan rem, ntar bablas. Ini muka. Ya. Muka ditutup tapi dilobangin. Matanya, mulutnya, ya. Itu seperti itu. Masker. Tapi telinga juga harus ditutup. Telinga kanan dulu tutup. Telinga kanan kiri. Hidungnya juga seperti itu. Hidungnya ditutup juga. Jangan ditutup. Kan nggak bisa nafas. Ini nanti
semua dikasih kapas semua sebelum dibungkus. Kasih kapas semua, kasih kapas ininya semua. Jangan sampai kapas tersisa. Udah habiskan aja untuk mayat semua. Itu karena itu haknya mayat. Seperti Oke, itu. kembali lanjut. Ini. Lanjut. Dan kita biasanya Masya Allah, selamat kuburan air Diikat. Ngikatnya jangan tali mati ya, tali simpul aja gitu itu. Kemudian sini juga sama sebelah kiri ya. Ya, gini kan? Ya. Nah, sama ini juga seperti itu. Kalau dia kelabasan. Ini praktek. Nah, sama itu juga seperti itu. Ya. Nah, ini anggaplah udah diikat ya. Anggap aja ini udah diikat semua, ini udah dikasih kapas. Anggap ini mukanya udah ditutup ya. Baru kasih minyak wangi. Satu lagi. Cek 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 misalnya habiskan. Habiskan. Setelah habis, nah baru dibungkus. Bungkus ini. Karena biasanya ini ada dua ya. Yang satu paket ada dua, benar? Ada dua ya. Yang satu kan biasanya agak panjang sana. Nah, biar nutup semua. Biar nutup semua gitu kan. Anggap aja ini ketutup semua. Anggap aja ketutup. Ya. Baru diikat. Kalau ini bebas ngikatnya sebelah tengah atau sebelah kiri nggak apa-apa. Tapi jangan tali mati, tali simpul aja. Tali simpul aja. Hah? Panas dong itu cover baru sebelahnya. Udah seperti ini. Baru doa. Ya. Doanya mana tuh? Mana tuh doanya tuh? Iya, baca. Nah, syahidallahu annahu la ilaha illallah wa malaikatuhu wa imam bil qisti la ilaha illallah. Udah selesai, tinggal dibawa ke Mas. Nah, atau mau ada yang mau ngaji, barangkali biasanya ada yang ngaji. Udah ya, dibuka ya, kasihan ya. Ya, oke. Oke, praktek seperti itu. Oh ya, posisi kiblat dulu, mana kiblat? Ya, posisi kiblat Ustaz. Ih, beneran nih, wah. Ya kubur. Oh, siap. Ya, silakan. Lanjut. Nah, cara ngangkat mayit itu tangan satu di sebelah, jangan begini. Yang satu Jadi dirangkul gitu. dirangkul. Posisinya kayak salah, enak sebelah kanan kali. Palanya yang angkat. Palanya. Palanya, kalau saya palanya diangkat. Yang gede nih menang baik maling. Terus lah itu. Ini mengapa? Kalau sholat jenazah baris belakang. Yang kita sholat. Nah, perhatiin. Kalau mayitnya laki-laki, posisi sholat imamnya ada di mana? Ada di pundak.
ada di pundak si mayit. Nah, kalau perempuan itu ada di bokong, ya. Posisinya imamnya aja, nggak semuanya. Nah, terus makmumnya itu sunnahnya adalah ganjil softnya. Softnya Ya, ganjil. kalau misalkan ada satu soft, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya dibuat ganjil. Nah, sebisa mungkin. Gitu ya. Udah selesai, tinggal langsung. Oke. Posisi Posisi makam. kelandaknya. Oh iya. Nanti Nah. penguburan ada dua macam, dua versi ya. Kalau kita emergensi tanahnya sering longsor, itu dibikin kecepuri namanya ya. Lubang di tengah. Lubangnya di tengah. Kalau tanahnya bagus, nggak ada longsor, itu biasa bikin landak, adanya di pojok. Nah, kemudian bikinkan bantal, 7 bantal, bulat-bulat segini, untuk mengganjal dilakukan supaya enggak roboh ke belakang. Nah, ini mayat digotong, dimasukkan ke liang lahat yang namanya landak, itu pasti di pojok ya, adanya di pojok. Itu Masukin. kalau ada apa batu tak apa tak 7 buat contoh aja. Ganjel. Sendal apa deh, sendal 7. Cara memasukkan ke liang lahat ya, seperti tadi gotongnya. Dirangkul. Orang 3 atau orang 4 ada di dalam, ada di bawah itu, maksudnya begini. Nanti masukin ke lihat lahat, pelan-pelan, secara pelan-pelan. Kemudian ini miringkan. Nah, ini terpalnya Ya, ini lepas dulu. Iya, tikernya dibuka. Tikernya dilepas dulu. Nanti yang diambil adalah mayat beserta kafannya aja. Nah, ini ditinggalin di luar, di atas. Nah, baru nanti digotong ke bawah. Ini udah sampai bawah misalkan. Ini udah bawah. Masukinnya ke miring ya. Masukinnya miring. Nah, seperti itu. Miring gitu. Ini dibuka sama kaki juga dibuka, talinya dibuka semua. Dibuka gitu ya, gitu. Kain. Ini yang namanya pipi sama hidung ini harus nempel ke tanah. Sama jempol Baru kaki. ganjel. Sini ganjelnya. Mana ganjelnya tadi? Sini ganjel. Ganjel pantat, lutut sampai ke kaki itu diganjel. Ntar ambil ganjel dulu 3. biar praktek. Itu jempol juga disentuhkan ke tanah. Jempolnya santengan lagi nih. Tempelin ke tanah. Oh, ini ganjelnya nih. Nah, ganjelnya sini. Sini. Tadi udah dibacain ya tadi ya. Ya. Terus. Ya, seperti itu. Ini 2 nih. Ya. Itu 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Satu lagi. 7 ya. Jadi ini enggak terbuka ya. Terbukanya cuma mukanya doang gitu tuh. Yang dibuka mukanya. Pipinya nempel. Ditutup gitu. Diikat lagi. Ya. Enggak, jangan diikat. Udah biarin aja ini seperti ini. Udah dilepas semua. Udah diganjel, udah enggak rubah-rubah ya, enggak terbalik ke goyang. belakang. Baru tutup. Ditutup pakai dinding apa namanya itu? Pakai papan apa triplek itu ya? Papan ya atau bambu ya? Papan ya. Papan diberdiri gini agak miring ya. Berdiri tapi agak miring. Nah, nanti tikernya ini di atas papannya. Setelah diadani. Setelah udah dipapani baru diadani. Biasanya adatnya seperti itu ya. Iya. Ada diadani. Dibuka salah satu. Ya, di kepala, di bagian kepala. Mukanya. Setelah itu baru tiker di atas. Tiker di atas Papan. papannya, udah gitu baru diurut. Baru pakai tanah diuruk pelan-pelan. Pertama pelan-pelan ya, cangkulnya itu pelan-pelan, tanahnya itu nguruknya. Nah, setelah udah ketutup semua papan-papannya baru gitu Dah. Selesai. diratakan. Ya. Kemudian udah paham ya. Itu udah persiapkan apa namanya, batu nisan apa namanya?
Mesam itu untuk di atas kepala nanti, di atas ya. Pas kepala, lurus kepala. Lurus sama kepala. Adanya di kalau kan kuburan tuh begini ya, makam tuh. Nah, posisi mayat kan ada di pojok sini. Maka naro papanya ada di pojok Atas sini. kepala. Jadi bukan di tengah-tengah lubang tapi di pojoknya. Iya. Pas di situ. Nanti pas sama kepala. Gitu ya. Oke. Kelas. Terus nanya, silakan. Nanya coba. Kalau ada bagian tubuh yang hilang kayak beras ketan gitu. Oh, kalau udah hilang nyarinya kemana? Kita nggak, ya udah biarin saja gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau memang baru kemarin atau kelihatan udah ketemu tubuhnya itu baru disatukan. Gitu. Kalau sudah hilang mau udah nggak dicari lagi. Seadanya aja. yang ada Seadanya di aja tubuhnya. gitu. Dibersihin. Kalau udah potong badan potong. Kalau udah potong kecelakaan maksudnya. Iya. Atau Lagi gimana kalau mayatnya udah nginap, udah ini ketemu Udah bau. 3 hari 4 hari gimana tuh tanya. Gimana? ya Pakai kopi atau enggak gitu. Ketemu tadi yang hilang itu besar 3 hari setelah dikubur. ketemu masukin aja, gali aja ya, gali lagi. Tapi jangan ke dalam, di luarnya aja gitu, di atasnya aja gitu. Masukin gitu. Badan hancur semua gimana? Kenapa? Badan hancur semua. Hancur, hancur mah tidak berkewajiban itu mah. Darurat ya.